Shalom anak-anak semuanya. Salam sehat selalu, salam semangat. Ya, jangan lupa terlebih dahulu berdoa. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka kita sudah siapkan untuk belajar? Harus, tidak bisa tidak ya. Tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Kita sudah memasuki tema 2. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Jadi kita mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kita ya. Sudah berapa tahun kita merdeka? Ayo coba. Mulai tahun 1945. Sekarang sudah tahun 2022. Sudah mau menyambut ulang tahun Republik Indonesia. Tanggal berapa tuh? Harus tahu. Tapi sudah menjelang 77 tahun kita merdeka. Jadi banyak peristiwa ya untuk memperebutkan proklamasi kemerdekaan dari mulai peristiwa kebangsaan masa penjajahan sampai seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran yang ketiga tentang proklamator. Tahukah anak-anak siapakah itu Bapak proklamator kita? Nah, makanya banyak membaca buku, ya, membaca surat kabar ataupun majalah. Kalau nonton televisi, jangan kebanyakan menonton kartun, ya, jangan kebanyakan waktunya hanya bermain HP. Kalau buka HP hanya penting-penting, melihat tugas dari Bapak dan Ibu gurumu. Jadi kita masuk ke PB3, tema siswa, halaman 97, tentang Bapak proklamator kita, yaitu siapa anak Ibu? Tentu Bapak Insinyur Soekarno. Sudah kita pelajari dari mulai sub tema 1, tema 7 ya, sampai tentang mengenang Bapak Insinyur Soekarno dan siapa anaknya sampai siapa cucunya, yaitu Puan Maharani ya, sudah menjadi Ketua DPR RI Republik Indonesia. Siapakah itu orang tuanya atau mamanya? Tentu ya Ibu Megawati Soekarno. Pakai Soekarno loh, Soekarno Putri kalau perempuan. Kalau laki anaknya pakai Soekarno Putra, seperti yang sudah pernah Ibu katakan kepada anak-anak semuanya ya. Jadi Bapak proklamator kita adalah Bapak Insinyur Soekarno, presiden yang pertama sejak tahun berapa? 1945. Tetapi sebelum tahun 1945, di masa-masa penjajahan perjuangan kita, ya, Bapak Soekarno sudah banyak jasanya. Makanya pernah berkatakan ada 7 pahlawan revolusi, banyak pahlawan nasional. Artinya pahlawan revolusi itu ya memperjuangkan bagaimana kita supaya merdeka. Ya, sampai mereka ada yang terbunuh secara tragis. Nah, yang sudah mati dimasukkan ke dalam lubang buaya. Maka setiap memperingati lubang buaya itu hari kesaktian Pancasila. Makanya dasar negara kita adalah Pancasila. Tuh, ya, dibentuklah BPPKI. Lahirlah, dibentuklah Pancasila. Baru PPKI. Itu ke sana anak bukan? Saya suruh cari apa singkatan dari PPKI. Nah, dibentuklah PPKI. Disahkanlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apakah itu Pancasila? Yang terdiri dari 5 dasar negara kita ya, dari mulai keturunan Maha. Nah, jadi peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan, mengusir siapa anak Ibu? Tentu mengusir penjajah, dengan tujuan pertama adalah mencari rempah-rempah, karena di Indonesia ini ya terkenal banyak rempah-rempah, banyak. Penyakit COVID sekarang sangat baik kali mengkonsumsi rempah-rempah, jahe, kunyit, lengkuas, jahe merah, jahe putih, serai, wow, ya banyak. Belum lagi cengkeh, ya, kain manis ataupun kain manis. Nah, banyak rempah-rempah di Indonesia, dibeli murah-murah, dijual di negara seharga emas. Nah,
sudah terpelajari semua ya, sejarah-sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Jadi peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, usaha menegakkan kedaulatan pun terjadi di berbagai daerah dengan tindakan apa nih Bu? Tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seluruh bangsa Indonesia akan melihat gambar itu merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Makanya anak-anak ibu semuanya, nanti ibu tanya bagaimana kamu cara mengisi kemerdekaan itu, ya. Nah, seluruh berbagai daerah dari berbagai suku, agama dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu, ya, padu dan lebur saling bahu membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu perjuangan menaikkan bendera, ya, kadang turunkan Jepang, ini kan bangsa Indonesia, datang di Jepang turunkan lagi, ya. Nah, jadi semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Putar Pancasila yang ketiga, ya, persatuan Indonesia, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Karena ya satu identitas. Nah, kalau itu masih berbeda-beda suku, agama, golongan dan lain-lain. Nah, assalamualaikum ya, lambang burung Garuda Pancasila tertulis di ekornya, dekat kakinya itu kiri kanan. Apa tulisannya Ibu? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda tetap, ya, satu jua. Nah, jadi sembahyang inilah yang mengikat siapa? Keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Nah, dan keberagaman bangsa ini kita harus menghormati keberagaman agama, menghormati keberagaman suku, menghormati keberagaman sosial budaya. Banyak budaya di Indonesia ini, agamanya ada 6 yang diakui oleh pemerintah. Kalau suku banyak di Indonesia ini, dari pelosok-pelosok daerah banyak suku. Sedangkan suku Batak aja ada Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo. Gitu. Ada di Jawa nak banyak, Jawa juga. Ada Jawa Betawi, Jawa Bandung, Jawa Surabaya, Jogja, Solo, wah, macam-macam ya. Nah, itu ada keberagaman suku dengan berbagai macam budayanya. Jadi anak-anak ibu, ya, permohonan ibu harus banyak membaca atau literasi, biar banyak pengetahuan yang kamu dapat. Kalau orang rajin membaca, orangnya lama pikun, ya, makanya rajin membaca. Cocok anak-anak ibu rasa? Oke, selamat belajar, ingat tugasmu kerjakan. Oke.